Makanya konsekuensi kita kalau kita sudah jadi orang Islam, kita wajib mempelajari Islam ini yang benar sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah SWT. Bahwa banyak orang-orang Islam dia tidak paham tentang Islam. Di awal buku ini ada 14 bab di buku ini. Di awal saya jelaskan mensyukuri nikmat Islam. Antum lihat di bab pertama, mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kita wajib mensyukuri nikmat Islam. Allah telah tunjuki kita di atas Islam dan dilapangkan dada kita untuk menerima Islam. Bersyukur kepada Allah, konsekuensi kita bersyukur atau kewajiban kita atas karunia yang kita terima dari Islam ini, itu kewajiban kita menuntut ilmu syar'i. Kewajiban kita belajar tentang Islam yang benar ini. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa dua. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa dua. Yang pertama Nabi membawa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua al-amalus saleh. Ada di sini di buku ini. Antum lihat di halaman 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 33. Kemudian di surah Al-Fath dan juga di surah As-Saff. Di surah At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Di sini antum lihat penjelasannya di halaman 14. Antum lihat di halaman 14. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan agama yang hak, dinul haq, itu amal saleh. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, melarang amal dan akhlak yang buruk yang membahayakan hati, badan dan juga dunia dan akhirat. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang sebelumnya jauh sebelum beliau sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', yang dimaksud dengan dinul haq al-amalu saleh. Rasulullah membawa dua ini, yaitu ilmu nafi' wal amalu saleh. Allah mengutus Nabi Muhammad, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yang dimaksud al-ilmu nafi, ilmu yang benar. Wa dinil haq, agama yang hak, yang dimaksud dengan dinil haq al-amalus saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Bahwa agama Islam ini tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Rasul bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan agama Islam ini. Tapi yang dimaksud di sini maksudnya arti Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk dan agama yang hak agar Allah mengangkat umat ini di atas umat yang lain. Jadi
liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar agama Islam berada di atas seluruh agama dan umat ini di atas segala umat yang ada. Tapi kenyataan yang ada, umat Islam kondisinya di bawah dari umat-umat yang lain. Umat Islam yang ada ini ditindas, diintimidasi, banyak yang dibunuh, yang lainnya. Dalam kondisi sekarang ini lemah umat Islam. Karena apa? Mereka tidak kembali kepada agama Islam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' sallatallahu wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Apabila kalian jual beli dengan riba. Dengan ina jual beli dengan riba. Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adhnab al-baqar, dan kalian memegang buntut-buntut sapi, wa raditum biz-zar', dan kalian redha dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah menguasakan kepada kalian kehinaan. Artinya kalian ini diberikan kehinaan oleh Allah. Semuanya diberikan kehinaan umat Islam. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Allah nggak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, umat Islam yang ada, yang banyak ini, mereka belum kembali kepada agama Islam, belum. Mereka sibuk dengan dunia. Yang disebutkan tadi, jual beli dengan riba. Mereka memegang buntut-buntut sapi, wa raditum biz-zar'. Ini semua kaitannya dengan apa? Cinta kepada dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah menguasakan kepada kalian kehinaan, diratakan semuanya umat Islam ini hina. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama Islam. Kembali kepada agama Islam dengan apa? Dengan belajar Islam yang benar. Belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh dengan benar. Menuntut ilmu dengan benar. Dan setelah itu mengamalkan amal soleh. Kondisi umat yang ada ini, mereka tidak menuntut ilmu syar'i, tidak belajar Islam yang benar. Tidak belajar Islam yang benar. Yang orang awamnya tidak belajar Islam yang benar, yang penuntut ilmunya tidak belajar Islam yang benar, para da'inya tidak memahami Islam yang benar, dan para ulamanya juga tidak memahami Islam yang benar, kecuali sedikit dari orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Mereka harus memahami Islam dengan benar. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka harus belajar Islam yang benar ini. Jadi ilmu yang dipelajari ilmu syar'i, Al-Quran wa Sunnah la fahmi salaf. Karena yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ilmu yang mulia, ilmu syar'i. Yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu, ilmu syar'i. Artinya orang yang belajar Quran dan Sunnah, yang betul-betul dengan dia belajar itu dia memahami Islam yang benar, dia melaksanakan Islam yang benar, dan dia takut kepada Allah, ini akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu berapa derajat, diangkat. Yang dimaksud ilmu di sini dijelaskan oleh para ulama semuanya ilmu syar'i. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Yang Kitabul Ilmi boleh dijelaskan ilmu yang dimaksud, yang Allah puji, yaitu ilmu syar'i. Makanya kita harus belajar ilmu syar'i ini. Kita harus belajar, dan ini wajib. Di sini saya sebutkan hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi umat Islam ini, kalau mereka ingin jaya, ingin mulia umat Islam, maka mereka harus kembali kepada agama Islam, menuntut ilmu syar'i. Yang menuntut ilmu syar'i sedikit sekali.
Yang betul-betul belajar Islam yang benar sedikit dari kaum muslimin, sedikit. Yang banyak menuntut ilmu apa? Yang banyak ilmu apa? Ilmu dunia. Yang dikejar oleh manusia apa? Dunia. Mendapatkan gelar yang tinggi. Itu yang dicari. Dunia yang dicari. Belajar agama, Quran dan Sunnah, sedikit yang belajar. Padahal ini dulu harus belajar dulu. Dan ini mulia. Kalau belajar ilmu syar'i, makanya antum belajar terus sampai diwafatkan oleh Allah. Nggak boleh berhenti, belajar ilmu syar'i, baru akan diangkat. Sekarang umat Islam yang ada ini bisa dihitung berapa? Yang ratusan juta umat Islam sibuk dengan dunia. Yang belajar ilmu syar'i paling cuma ribuan orang, ribuan. Ini ratusan juta mereka sibuk dengan dunia. Kebanyakan mereka sibuk dengan dunia. Sedikit yang tahu tentang akhirat. Ribuan yang belajar tentang ilmu syar'i ini. Makanya kita harus berusaha untuk belajar ilmu syar'i. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, apakah tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang pertanian, atau tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah? Yang diajarkan apa? Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Rasulullah nggak mengajarkan tentang teknologi. Rasulullah nggak mengajarkan bagaimana membuat kapal terbang. Rasulullah nggak mengajarkan bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat komputer. Tidak. Yang diajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana kita mengikuti sunnah, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Dan itu akan membawa kepada ketenangan, dan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Bukan berarti bahwa Rasul menafikan tentang ilmu dunia, tidak. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nggak ada masalah orang belajar itu. Tapi yang pokok, setiap orang itu wajib belajar agama. Setiap dokter wajib belajar tentang agama. Orang yang siapa saja, dia insinyur, dia dokter atau segala macam, dia wajib belajar tentang agama. Tetap wajib belajar. Dia orang awam, dia pejabat, dia penguasa, dia atasan, dia bawahan, dia pegawai, tetap wajib belajar tentang agama, semua wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas muslim. Sebagaimana sholat wajib. Kita sholat wajib, semua orang wajib sholat. Dia apa? Dia laki-laki, perempuan, atasan, bawahan, dia pejabat atau bukan pejabat, wajib dia belajar sholat. Begitu juga menuntut ilmu agama wajib. Baru Allah akan angkat derajatnya. Jadi ajak dulu umat, kembalikan umat itu kepada ilmu syar'i. Sekarang ini belum kembali umat kepada ilmu syar'i. Banyak yang diajarkan ilmu yang tidak syar'i. Dan ini kita nuntut ilmu syar'i. Kalau orang tanya, kenapa kita terus menganjurkan orang untuk menuntut ilmu syar'i? Dan di antara ciri dakwah salaf mengajak orang untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Itu dakwah salaf, terus mengajak orang untuk ilmu. Sampai kapan? Untuk ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, sampai kapan wahai Imam Ahmad menuntut ilmu syar'i? Imam Ahmad hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Bahkan Imam Abu Zur'ah mengatakan kepada anaknya Imam Ahmad bahwa bapak kamu itu menghafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sampai kapan belajar wahai Imam Ahmad? Sampai saya masuk ke liang kubur. Abdullah bin Mubarak ditanya, sampai kapan kita belajar agama ini? Sampai mati. Jadi nggak cukup belajar agama hanya sebentar, hanya sehari 2 hari nggak cukup. Ya, daurah sehari nggak cukup. Harus terus belajar terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT belajar agama ini. Baru Allah akan memberikan kejayaan kepada umat Islam, ilmu syar'i. Dulu ketika Rasulullah para sahabatnya menghadapi orang-orang kafir, tidak dengan segala macam senjata. Yang pertama kali dengan apa? Dengan iman kepada Allah SWT. Iman yang mengalahkan mereka dari orang-orang kafir. Imannya mereka mengalahkan orang-orang kafir. Iman. Setelah itu ilmunya para sahabat radhiyallahu anhu. Iman dulu, iman. Makanya kita harus menanamkan iman kita kepada Allah. Iman itu kuat. Meskipun mereka nggak punya apa-apa, mereka miskin, tapi iman mereka punya. Iman. Kemudian ilmu. Dan ini yang ilmu yang kita pelajari, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ini akan mengantarkan kita ke surga. Kalau orang tanya, kenapa kita belajar terus belajar agama? Karena kita ingin masuk surga.
Semua kita ingin masuk surga. Tanya kepada antum, mau masuk surga atau tidak? Kalau antum mau masuk surga, antum belajar agama Islam ini. Belajar ilmu syar'i. Jangan yang lain dituntut, ilmu syar'i tidak. Ya, orang belajar teknologi, belajar kedokteran, belajar sampai gelar doktor. Tapi ilmu syar'i tidak. Pengetahuan agama dia mengetahui, pengetahuan yang ilmu-ilmu eksak dia mengetahui, tapi agama nggak tahu dia. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum di ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu apa yang tampak dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Lalai. Sampai dikatakan oleh sebagian ahli tafsir tentang ayat itu, mereka tahu sampai logam dinar dan dirham dipegang di tangannya, tahu dia ukurannya berapa gram, itu tahu dia berapa timbangannya, tahu. Tapi mereka disuruh untuk berwudu nggak tahu, disuruh sholat nggak tahu cara sholat bagaimana. Itu banyak kaum muslimin tahu dia tentang dunia, tapi tentang wudu nggak tahu. Banyakan umat Islam ya, wudunya ngusap kepala aja belum bisa. Ngusap kepala itu seperti ini, iya tidak? Dia belum tahu ngusap kepala. Padahal menurut syariat ngusap kepala itu dari depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, masukkan ke telinga 1 kali. Nabi kalau berwudu itu dimulai dari depan ya ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, dimasukkan ke telinga 1 kali. Itu begitu kalau kita berwudu. Wallahu musta'an. Ini merepotkan ini. Wallahu musta'an. Jadi kalau kita lihat banyak orang itu kalau berwudu, ya bukan hanya orang awam, para ustadz, para imam ya, imam-imam di masjid, kalau wudunya gimana? Ya, bukan 1 kali, 3 kali. Kadang-kadang ada yang begini enggak? Ini Nabi nggak pernah ngajarkan yang seperti ini. Rasulullah nggak pernah contohkan. Para sahabat nggak pernah contohkan. Yang dicontohkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi SAW berwudu itu dimulai dari depan, ya, diambilkan air, dibasahkan tangan ini, 2 tangan, dijalankan sampai ke tengkuk. Katanya dimulai, katanya, fa bada'a bi muqaddami ra'sih, thumma dhahaba ila qafahu, thumma raddahuma ila al-bada'i ladzi minhu. Jadi Nabi mulai dari depan, kemudian dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan. Jadi tsumma raddahuma ila alladzi bada'a minhu. Dikembalikan ke depan lagi, dimasukkan di telinga 1 kali. Jadi bukan begini, salah ini. Salah. Maka antum harus rubah ini. Yang wudunya masih seperti ini, nanti rubah. Belajar tentang wudu. Sebentar belajar tentang wudu. Enggak sampai 1 jam selesai. Belajar sholat. Insya Allah dengan dalilnya 8 jam selesai belajar sholat. Kita harus belajar dan harus paham tentang agama ini, harus paham. Dan laki dan perempuan sama dalam masalah wudu. Jadi yang lain dia tahu, tapi wudu nggak tahu, sholat nggak tahu, bagaimana beribadah pula nggak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.